Banyak kan orang yang akhirnya menjadikan media sosial ini alat untuk dikenal. Ya. Banyak banget gitu. Kalau dulu mungkin hanya bisa di TV, tapi Hmm. sekarang kan banyak ya medianya. Dan salah satunya medsos. Terus jadi dari sekian banyak pengguna medsos yang mencoba untuk jadi seperti Ria Ricis ini, tapi kenapa akhirnya Ria Ricis lah yang lebih terlihat gitu? Karena banyak kan yang mencoba mau jadi selebgram, mau jadi youtuber gitu, ataupun di TikTok gitu. Tapi tidak se booming Ria Ricis. Ria Ricis itu pribadi yang sungguh-sungguh dan tidak menyerah. Jadi gagal ini coba ini, gagal ini coba itu, gagal itu coba ini, begitu terus. Sungguh-sungguh dan tidak menyerah. Sungguh-sungguh dan berproses. Tidak menyerah. Jadi tidaklah heran dari sekian banyak yang menggunakan medsos, akhirnya dia. Kan walaupun kita punya skill misalnya, kita punya kemampuan, tapi kalau kita pemalas, kalau kita tahu enaknya aja, kalau kita belum mudah menyerah, nah dia nggak kayak gitu. Hanya orang yang tidak menyerah lah yang berhasil. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang berhasil. Hanya orang yang mau berproses yang berhasil. Akan kukabulkan tiap doa hambaku yang bersungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh dalam doa doang. Sungguh-sungguh mewujudkan gitu. Tuhan, berilah aku rezeki. Tapi dia menunjukkan kepada Tuhan dengan bekerja keras. Nah, ada yang berdoa aja, bekerja juga enggak. Gitu. Ya Allah ya Rabb, berilah aku rezeki. Tapi dia pemalas. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan aku dalam kerjaanku. Allah bertanya balik, yang kau kerjakan apa? Ternyata nggak ada. Nah gitu. Nah Ria Ricis ini berdoa, bersungguh-sungguh, tidak menyerah, mencoba segala sesuatu. Dan tidak berkeluh kesah. Jadi kesusahan itu tantangan. Gagal di sini apa penyebab gagalnya? Dicari solusinya. Itu yang disebut akan ku bantu dan kumudahkan bagi yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu dalam segala hal, baik itu doa maupun praktek. Nah, menurutku Ria Ricis itu pribadi yang kayak gitu. Maka malas banget dia dengan orang yang cengeng, orang yang tahu enaknya aja, orang yang tahu jadi, aktif, kreatif. Orang yang tidak menyerah itu pasti kreatif. Nah itulah dia. Oke, itu yang banyak orang nggak tahu ya. Karena kalau ngeliat orang sukses kan pengen, wah enak Iya, lah ngambil jadi sukses. dia. Iya. Wah followersnya banyak. Wah pasti penghasilannya besar dari. Apapun bisa dijadiin konten oleh dia. Kan gitu. Kreatif. Oke. Nah yang nggak kreatif yang kita bikin apa ya? Orang nggak kreatif pasti pertanyaannya gitu. Apa ya yang kita buat? Orang yang kreatif apapun jadi. Soal nanti ditonton atau tidak nomor 2 gitu. Yang paling penting dia buat gitu. Nah. Itu ya bedanya. Ya sama kayak sudut pandangnya nih, kalau cuma mikirin duit udah lama bubar. Iya betul. betul. Ya iyalah. Ini melawan arus. Mungkin sampai detik ini belum apa uangnya kan. Iya. Ya, tapi pernah sekali sih. Sekali, tapi tidak apa-apa tuh juga nanti kelak pas ditonton lambat laun. Kan ini acara edukasi, acara penjelasan. Lambat laun kan orang butuh penjelasan dan jawaban. Betul. Nggak apa-apa lah Rama.
Yang penting kan begitu dikenal permanen. Itu setuju. Ini mungkin buat teman-teman juga ya yang ingin melakukan hal yang sama. Ketika ingin juga dikenal ya, ingin juga mendapatkan popularitas, terus ketika orang bikin A, rata-rata orang kan suka latah ya. Semua akhirnya bosan. Nah, mau membuat hal yang beda kan pasti butuh proses yang panjang. Mungkin nggak ditonton dulu, mungkin dari nol dulu mungkin. Tapi apa nih buat tipsnya juga mungkin buat teman-teman yang lagi mengalami hal yang sama gitu dalam berproses. Sebenarnya yang paling penting tuh menurutku kepribadian sih. Baru skill. Kalau kepribadianmu pribadi yang tidak menarik, pribadimu yang bikin orang ilfil, pribadi yang bikin orang nggak nyaman, dirimu aja dari tampilan dan ngomongmu bikin orang ilfil, otomatis apa yang akan kau buat itu tidak menarik. Jadi yang paling penting itu untuk dilihat orang tuh pribadi yang menarik dulu. Nah, pribadi yang menarik adalah yang baik, yang cerdas, kan gitu. Berarti ini modal dasar. Ya lihat salah satu contoh, satu lagu dinyanyikan 5 orang, lagu yang sama dengan cara yang sama. Tapi dari 5 itu kok yang ngetop 1. Padahal cara nyanyinya sama, lagunya sama. Nah dari 5 orang kok yang didengar tuh 1 yang ngetop. Kenapa? Ya karena pribadinya yang bernyanyinya sungguh-sungguh, yang bernyanyinya benar-benar ngerti, pribadinya juga enak. Seorang entertain tuh syarat mutlaknya tuh kepribadian yang baik. Bagaimana akan menghibur orang? Lo aja menyebalkan kan gitu. Itu yang nggak ada pelajarannya. Kan yang ada pelajaran itu kan teknis. Bagaimana cara bernyanyi, bagaimana mengambil nada, bagaimana cara berakting, itu kan teknis. Tapi kan apapun yang kita bawakan, itu ditentukan oleh kepribadian. Nah menurutku secara pribadi, si Ria Ricis ini pribadi yang menarik. Menyebalkan tapi pingin dilihat. Kan dia tuh kayak menyebalkan kan Ria Ricis kalau sekali lintas. Tapi orang pingin lihat dia. Artinya dia pribadi yang apa adanya kan. Itulah yang akhirnya bikin menarik. Menarik apapun yang dia buat. Dia pribadi yang apa adanya. Suka ya suka, enggak ya enggak. Bukan pribadi yang banyak penjilatnya. Bukan. Dia memang pribadi yang apa adanya, yang belak-belakan. Di luar dan di dalam ya sama aja. Kalau dia senang kelihatan senang, kalau dia nggak senang kelihatan nggak senang, jelas gitu. Nah yang membuat apapun yang kita lakukan itu nggak jadi apa-apa karena kita pribadi yang munafik. Terlihat baik tapi dalam hatinya enggak gitu. Oke. Jadi apapun yang kita buat itu bohong. Jadi tipsnya adalah kepribadian dulu. Ya kepribadian baru dulu. Setelah itu apa yang dibuat? Iya, baru skill. Sehebat apapun skill kita dan apapun skill kita, kalau kepribadian kita tidak baik, kan gitu. Oke. Nah, menurutku kepribadian menyenangkan ya Ricis. Kenapa dia menyenangkan? Karena dia apa adanya. Dia tidak bisa menunda-nunda kalau tidak suka. Yang harus diomongin lah saat itu. Yang enggak gitu. Bukan pribadi yang manipulasi gitu. Nah, oleh sebab itulah apapun yang dia buat itu akhirnya jadi. Kan banyak orang hanya bercita-cita mau banyak duit. Tapi tidak banyak yang berpikir apa yang dilakukan biar dapat duit.
Jawabannya kan banyak. Kalau bisa secepatnya dapat. Ujungnya kan ngeliciki, ngakali kan gitu. Pengennya instan. Tuhan pun diajak musyawarah, tolonglah Tuhan, kan Engkau maha, tolonglah aku nih. Enak aja kata Tuhan, berkeringat juga enggak, tapi pingin kaya kan gitu. Itu. Jadi pekerja keras, sungguh-sungguh, pribadi yang apa adanya, Itulah modal. tidak menyerah, Ah, dia menarik. Dia Ricis itu diakui atau tidak menarik betul, loh. betul. Diakui atau tidak. Pokoknya pengen lihat aja. Pengen lihat aja, walaupun kadang-kadang menyebalkan kalau mau jujur. Tapi itulah seorang entertain. Seorang entertain yang entertaining itu syarat utamanya tuh menarik. Hmm. Nah, di kategori menarik itu apa kok pengen lihat aja. Tapi kita nggak bisa nyari alasan kenapa pengen ngelihat dia terus. Hmm. Dan itu ditentukan oleh pribadi yang bagus, yang apa adanya, Bu. Yang apa adanya. Oke. Nah, kita ini kan mayoritas pribadi yang ada apanya. Ada apanya. Apalagi kalau sudah apa? Ada maunya, pasti ada apanya. Kan Makanya banyak pasti orang yang banyak. nggak ngerti gimana cara jadi pribadi yang apa adanya. Orang nggak ngerti itu karena pribadinya yang ada apanya. Makanya akhirnya berpikir gimana caranya Jadi apa adanya. apa adanya. Karena pasti banyak kan yang, oh aku udah bikin, mungkin terinspirasi dari Ria Ricis juga. Akhirnya mau mengikuti jejaknya. Jadi YouTuber, mungkin jadi selebgram. Tapi kok tidak se-booming atau sukses Ria Ricis ya. Dan tadi udah lo jelasin. Ya, Syarat pertama adalah kepribadian yang baik. Jadi Nah, apapun yang kategori dibikin, baik itu apa adanya. nah, jadi apapun yang dibikin akhirnya banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak yang respon. Dia kan nggak bisa. Dia Ricis ini pribadi yang responsif. Langsung gitu. Spontan. Spontanitas. Nah, orang yang spontanitas itu orang yang apa adanya. Nah, orang yang nggak spontanitas itu senyum tapi ngerutu gitu. Dia enggak.